Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang scientific learning. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang mahasiswi pendidikan Sosiologi B 2018, yaitu ada Anggun Dolfiani, Buki Marwah, Vivi Latifah, dan Syafa Zara. Selamat menyimak. Apa itu scientific learning? Scientific learning adalah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis pada pendidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan di mana siswa dituntut untuk berpikir ilmiah dan sistematik. Tujuan scientific learning. Tujuan scientific learning ialah untuk pertama, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kedua, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Ketiga, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwasannya belajar merupakan suatu kebutuhan. Keempat, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide. Kelima, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keenam, mengembangkan karakter peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran ilmiah. 1. Mengamati, di mana siswa menyadari bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran guru. 2. Menanya, sebagai satu bentuk eksplorasi dan elaborasi penguasaan serta pemahaman substansi materi pelajaran oleh peserta didik. Biasanya dilakukan oleh dua pihak, guru dan murid. 3. Mengumpulkan informasi. Siswa menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 4. Mengolah informasi. Di dalamnya terdapat kegiatan mengolah, yaitu cara berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris. 5. Mengkomunikasikan, di mana siswa menuliskan atau menceritakan kembali apa yang telah ia temukan. 6. Menarik kesimpulan. Berdasarkan jawaban logis atas pertanyaan yang muncul dari objek yang dikaji, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan solusi. Scientific learning ini memiliki 3 karakteristik. Karakteristik pertama yaitu pembelajaran yang menghendaki keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Artinya, kegiatan pembelajaran yang ada pada scientific learning ini berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimulai dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk menentukan keabsahan. Nah, apa itu tahap eksplorasi? Jadi, tahap eksplorasi adalah tahap mencari melalui observasi, eksperimen, dan sebagainya. Lalu, tahap elaborasi adalah tahap pembahasan atau pengkajian untuk perluasan dan pendalaman materi atau pengetahuan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap konfirmasi adalah tahap untuk menentukan keabsahan pengetahuan yang berhasil dibangun. Selanjutnya karakteristik yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pendekatan ilmiah bersifat kontekstual dan objektif sehingga dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan dalam realita kehidupan. Kelebihan scientific learning yang pertama ialah menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan bekerja. Yang keempat, peserta didik memahami prosedur terbentuknya ilmu pengetahuan. Yang kelima, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Terakhir, melatih mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Selanjutnya adalah kekurangan scientific learning. Yang pertama, pembelajaran ilmiah memerlukan proses yang panjang serta waktu yang lama, sehingga bisa menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik tertentu. Yang kedua, memerlukan kesungguhan, kedisiplinan, dan ketelitian ekstra, sehingga peserta didik yang tidak bisa memenuhi kriteria akan gagal.